Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala mahabbata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal imani wa ja'ala sunnatahu tariqan lidukhulil jinan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amara biha mahabbatin nabiyil adnan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man shalla wa sham sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar membicarakan kecondongan hati kepada seseorang atau perasaan mengidolakan sosok manusia luar biasa. Lebih dari itu, kita sedang membicarakan salah satu bagian terpenting dari perkara akidah seorang muslim. Karena mahabbah atau kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu tolak ukur keimanan seseorang. Hal itu bisa kita pahami dari persaksian dua kalimat syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti mencintai sosok penyelamat umat manusia dari jurang kebinasaan. Beliaulah sosok yang telah mengeluarkan manusia dari gelapnya kejahiliahan dan kezaliman kepada cahaya petunjuk hidup dan keadilan. Beliaulah sosok yang menyadarkan manusia pentingnya berakhlak mulia dan menjaga kehidupan sosial. Beliaulah sosok yang mengajarkan kita untuk menegakkan keadilan, mewujudkan keharmonisan, membantu sesama, dan menyejahterakan kehidupan masyarakat. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti mencintai sosok yang mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi dan pengatur alam semesta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi hamba yang taat dengan berkomitmen melaksanakan salat berjemaah hingga qiyamul lail pada saat seluruh manusia terlelap dalam istirahatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga membimbing kita untuk bermujahadah dan berjuang dengan mengoptimalkan segala potensi kebaikan yang dapat dilakukan, baik bagi individu, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau sallallahu alaihi wasallam pula yang mengingatkan kita untuk menata hidup secara seimbang, tidak kurang dan juga tidak berlebihan. Hadirin rahimakumullah. Mencintai Rasulullah berarti selalu merindukannya dan tidak tahan berjauh-jauhan darinya. Cinta dan rindu yang sangat besar, yang tidak dapat ditandingi dengan cinta kepada apapun dan siapapun, kecuali cinta kepada Allah. Inilah rasa cinta yang diteladankan para sahabat radhiyallahu anhum. Sungguh, dari zaman ke zaman, tidak ada manusia yang paling baik dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mencontohkan kepada kita bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Umar. Umar lantas mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguh aku sangat mencintaimu melebihi apapun selain diriku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Tidak seperti itu. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, hingga saya lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Mendengar hal itu, Umar lalu mengatakan, "Demi Allah,
sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, sekarang engkau mengatakan hal yang benar, wahai Umar. Semenjak saat itu, Umar senantiasa berusaha untuk mendidik dirinya agar mencintai semua hal yang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, lihatlah kecintaan Sumairah binti Qais, seorang sahabiah Ansar yang anaknya terkena panah dan akhirnya syahid di medan Uhud. Dalam keadaan berduka, keluar dari lisannya satu pertanyaan yang membuktikan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata kepada para pasukan perang Uhud, di mana dan bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat di antara pasukan. Setelah itu, Sumairah binti Qais mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, segala bentuk musibah yang aku dapatkan setelah melihatmu terasa ringan. Hadirin rahimakumullah, layaknya dalam perkara cinta, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntut bukti konkret dari sang pencinta. Tidaklah cinta jika sekedar untaian kata yang menghiasi bibir, tapi tanpa komitmen dan kesediaan berkorban. Cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan cinta suci yang lahir dari iman di dalam dada. Bukti seorang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berupaya menjadikan setiap apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam perilaku kesehariannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu pantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar hubbur Rasul atau cinta kepada Rasul terpatri dalam relung setiap muslim, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, membaca kembali sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil bagi kita bisa mencintai seorang yang tidak kita kenal. Maka aneh rasanya jika sebagai muslim tidak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita telah bersyahadat dan akan kerasulannya. Jika kita telah bersyahadat tapi ternyata tidak mengenal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya syahadat seperti apa yang telah dilakukan dan seperti apa kualitas persaksian tersebut. Oleh karena itu, bacalah sirahnya, bacalah bagaimana beliau berperilaku dan berakhlak. Ikuti kajian mengenai sejarah hidup Nabi. Lakukan diskusi-diskusi mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita semakin mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, ittiba atau menjadikan perilaku keseharian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi perilaku keseharian kita. Dari cara kita beribadah, mengelola perekonomian, mengelola kehidupan sosial, hingga mengelola kepentingan masyarakat umum. Semuanya telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, sangat lengkap keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga tidak ada satupun urusan keseharian, baik yang kecil maupun yang besar, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, menjadikan sifat-sifat utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sifat-sifat keseharian kita. Kejujurannya, kedisiplinannya, kesantunannya, keramahannya, kecerdasannya, dan kemampuan komunikasinya merupakan karakter yang harus kita teladani. Di antara yang sudah dikenal oleh kaum muslimin adalah 4 karakter utama Nabi, yaitu siddiq, amanah, fatanah, dan tabligh. Keempat, berjuang dalam membuktikan komitmen kita sebagai orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dilakukan dengan terus berupaya mengamalkan sunnah-sunnah yang diteladankan Rasulullah kepada kita. Kelima, menjadi pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan membela akidah dan membela agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa risalah Islam. Membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.